lagi di Demian Channel. Kali ini saya akan membahas materi dasar intelijen. Nanti saya akan bacakan, saya akan lihatkan seperti apa. Jangan lupa teman-teman subscribe, komen, like, and share. Oke guys, teman-teman, kali ini saya akan membahas definisi surveillance. Ini sama saja seperti materi intelijen ya, langsung saja. Definisi surveillance adalah pengamatan dari dekat terhadap seseorang, sebuah tempat atau benda dengan cara yang berencana secara saksama untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Semua orang melakukan surveillance merupakan metode yang dapat diandalkan untuk memperoleh informasi. Siapa yang mungkin melakukan surveillance terhadap Anda? Penegak hukum yang pertama, kedua detektif swasta, 3 kriminal, 4 pesaing, organisasi intelijen, organisasi militer, organisasi keamanan, teroris, lembaga survei. Sasarannya analis kerentanan gedung Anda dari sudut pandang teroris. Lakukan analis dari lokasi fisik yang sama yang akan digunakan teroris. Identifikasi kerentanan fasilitas terhadap ancaman kriminal atau teroris. Pelajari informasi yang dibutuhkan petugas yang melakukan surveillance mengenai kerentanan untuk merancangkan sebuah serangan. 2. Bahas siapa yang melakukan surveillance dan informasi apa yang ingin mereka kumpulkan. 3. Pelajari bagaimana teroris memilih target. 4. Pelajari posisi surveillance, mana yang paling mungkin dipilih dan jauhi. 5. Pelajari bagaimana menciptakan dan mengelola pengamat surveillance detection atau deteksi surveillance. Yang paling penting, belajar bagaimana cara berpikir seperti orang teroris. Informasi yang ingin diketahui oleh pelaku surveillance. Yang pertama, identifikasi dan pemetaan fasilitas. 2. Deskripsi struktural. 3. Portal. 4. Keamanan personil, pola perilaku, pengaturan waktu, kegiatan, kebiasaan, referensi, kelemahan, kerentanan, metode transportasi, identifikasi individu, pemilihan target, metode penyerangan. Random tim. Semua informasi ini akan digunakan untuk memilih waktu dan lokasi baik untuk melakukan serangan, jenis serangan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Bagaimana teroris memilih target? Target yang memungkinkan, simbolis, subkultur di mana teroris dapat beroperasi, tokoh untuk membeli komoditas yang diperlukan, fasilitas transportasi modern, fasilitas komunikasi modern, koran, TV, dan organisasi berita internasional. Daftar diberikan oleh Khalid Sheikh Muhammad. Menurutnya, hal berikut ini diperlukan supaya suatu area dapat dijadikan target Al-Qaeda. Lokasi target, lokasi serangan harus menyediakan kejutan, persembunyian, kendali, cara untuk melarikan diri, dan lain-lain. Banyak teroris yang tidak peduli fasilitas mana yang mereka serang, tidak sulit mengalihkan serangan ke target lain. Target memilih. Nah, biasanya itu teroris itu memilih yang gedung-gedung yang tinggi atau gedung menjangkau langit. Terus biasanya itu biar gampang untuk
expose media, itu target teroris seperti itu biasanya. Lanjut, target sasaran teroris profil tinggi, pola yang ada, kurangnya pengamanan, mudah diidentifikasi. Mereka ingin serangan tersebut diketahui di seluruh dunia. Bagaimana cara melakukan penilaian kerentanan yang terlihat terhadap fasilitas Anda? Untuk membuat dan mengelola sebuah program identifikasi dan deteksi surveillance yang sukses, Anda harus tahu bagaimana mengevaluasi dan mengidentifikasi kerentanan fasilitas dan area operasional Anda dari sudut pandang pelaku surveillance. Rencana dan konstruksi bangunan. Bagaimana bangunan didirikan, apa kelemahan struktur fisik bangunan, penilaian kerentanan fasilitas yang terlihat. 1. Rencana bangunan. 2. Kedekatan dengan area yang tidak dikendalikan. 3. Portal kendaraan dan jalan kaki. Keamanan fisik teknis, membatasi akses personil, akses layar yang diperlukan, pencegahan di area meminimalisir kedekatan dengan area yang tidak dikendalikan, bangunan yang bersebelahan, area bisnis, kedai makanan, tempat parkir taksi, deskripsi jalanan, area yang ramai, perbelanjaan, tempat parkir pengunjung. Itu 1-8. Prosedur keamanan teknis atau prosedural yang terkait dengan fasilitas. Yang pertama, CCTV yang terlihat, pergantian shift, pergantian tugas 24 jam, kegiatan penjagaan, personil, pengamanan lainnya 1-5 ya. Terus area meminimalisir, bagaimana cara melakukannya, siapa yang mengendalikan area tersebut, apa prosedurnya, seksi yang dikendalikan, akses dari gerbang dalam hingga gerbang utama, pos penjagaan, pintu masuk utama, pintu masuk layanan, pembatasan akses personil, penjagaan di area, identifikasi apakah ada area yang melarang keberadaan orang luar atau kegiatan tertentu, bagaimana upaya penegakannya, bagaimana cara melaluinya, dilarang parkir, dilarang memotret, dilarang buang sampah sembarangan. Nah, ini biasanya yang terjadi, ada orang parkir di pinggir jalan itu terlalu lama, terus memotret gedung, itu biasanya ada seperti itu, terus dilarang buang sampah sembarangan. Nah, tempat saya dulu tuh ada yang buang sampah sembarangan, entah itu putung rokok atau apa, tahu-tahu sampahnya terbakar, tempat sampahnya terbakar. Lanjut ya, contoh kerentanan sebuah fasilitas. Nah, ini fasilitas teman-teman, ini area parkir, terus tidak ada video kamera, tidak ada lampu sorot, tidak ada tiang besi, minimalisir area, pembatasan akses terhadap personel dan layanan, pagar setinggi 4 meter, pos penjagaan, penghalang kendaraan atau portal, area pemeriksaan kendaraan. Ini contoh kerentanan ya teman-teman, ini sebagai contoh aja. Posisi surveillance. Setelah menyelesaikan penilaian kerentanan yang terlihat, Anda harus memeriksa area di sekitar fasilitas atau tempat untuk menentukan surveillance dapat menempatkan diri mereka. Upaya dapat sebaik mungkin mengumpulkan informasi yang mereka perlukan dan mempelajari kerentanan yang mungkin ada. Tempat apapun yang beri cakupan visual kerentanan memberikan perlindungan bagi pelaku surveillance dan dapat ditempati secara sembunyi-sembunyi. Sebaiknya dipertimbangkan sebagai lokasi surveillance potensial. Area ini disebut zona merah atau red zone. Anda harus memilih lokasi surveillance yang
memungkinkan dan menugaskan petugas yang sesuai untuk mengawasinya. Ini contoh fasilitas target. Biasanya ini tuh yang dilingkarin itu biasanya itu pelaku surveillance itu yang pertama pasti akan menggambarkan di bank, posisi bank, terus menggambarkan lagi di area toko, terus menggambar lagi di bangunan komersial, terus lapangan parkir, terus gedung kantor atau hotel. Ini yang di tengah-tengah itu fasilitas targetnya dan disebut biasanya zona merah. Nah, pelaku surveillance itu akan menggambarkan dan memetakan seperti apa nanti yang akan direncanakannya. Oke, lanjut ya. Pencegahan zona merah, eliminasi zona merah dengan cara meningkatkan pengamanan, kegiatan penegakan hukum, membangun pagar, memasang tanda peringatan, mencopot bangku taman, mengizinkan kios beroperasi, mengizinkan adanya pedagang isoman, pindah halte bus, memasang kamera CCTV, memasang lampu jalan, mengatasi akses, memperkuat kerentanan yang ada di fasilitas zona merah, dapat melihat target dengan mudah, memberikan perlindungan atau persembunyian, lebih baik jika berada di atas lantai dasar, tidak mudah dilihat orang lain, digunakan kapan saja, digunakan dalam cuaca apapun, dapat melihat area sekitar dan gedung yang berdampingan. Zona merah, mungkin ada banyak zona merah di sebuah gedung tinggi di Jakarta. Mungkin mustahil untuk dapat mengawasi semua zona merah dengan sumber daya staf yang Anda miliki. Karena itu, sebagaimana zona merah terus dieliminasi sehingga pelaku surveillance dapat beroperasi di zona merah yang lain. Kemudian Anda akan mengetahui kemana Anda dapat memfokuskan kemampuan deteksi surveillance yang Anda miliki. Zona merah terawasi. Zona merah yang masih ada sebaiknya merupakan zona yang mudah diawasi oleh Anda atau oleh para relawan, di mana pelaku surveillance dapat diisolir dan dapat dikenali, identifikasi, dan dilacak. Saat zona merah telah dikurangi hingga berada pada tingkat yang dapat dikendalikan dan para pelaku surveillance yang ada di lokasi tersebut telah diidentifikasi, pihak berwenang terkait dapat melacak pelaku surveillance untuk menentukan siapa dan berapa orang yang terlihat untuk menghentikan operasi teroris tersebut. Pelaku surveillance dapat berupa orang-orang berikut ini. Yang pertama, wanita, orang tua, pasangan, supir taksi, penjaga toko, orang yang membawa anjing, pengantar barang, personil berseragam. Yang terakhir, siapa saja yang ada di zona merah, bahkan jika ia tidak sesuai dengan profil pelaku surveillance. Surveillance adalah kunci kelemahan teroris. Mereka harus melihat target supaya dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Jika mereka dapat melihat targetnya, Anda dapat melihat mereka. Anda hanya perlu tahu apa yang harus diperhatikan dan di mana mencarinya. Karena inilah surveillance merupakan titik kelemahan teroris dan mengapa Anda dapat menggunakan untuk mengidentifikasi mereka sebelum mereka bertindak. Ingat, ada dua jenis surveillance. Yang pertama statis. Statis itu yang tidak bergerak. Taman, bangku, halte bus, kotak telepon umum, kios, kafe atau restoran, mobil yang parkir, pos pengamatan yang bergerak, mobil yang berkali-kali melewati lokasi surveillance, orang yang melewati lokasi surveillance, siapapun yang berhubungan dengan si target. Kesimpulannya, lakukan penilaian kerentanan yang terlihat terhadap fasilitas Anda dan identifikasi jenis informasi yang mungkin ingin dikumpulkan oleh teroris. Berlaku seperti teroris dalam menilai kerentanan,
banyak motif pelaku surveillance. Siapa saja bisa menjadi pelaku surveillance. Teroris lebih memilih target lemah. Choose terrorist. Identifikasi lokasi yang mungkin digunakan oleh pelaku surveillance untuk mengumpulkan informasi yang mereka perlukan. Red zone. Kenali kerentanan untuk upayakan pencegahan. Oke, teman-teman. Nah, selesai teman, harap takon apa maning. Thank you. Nah, bagi teman-teman satu profesi, kalau teman-teman ingin bertanya, komen di bawah ini ya, teman-teman, nanti saya akan jawab. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, komen, like, and share biar saya bisa bikin materi-materi selanjutnya. Dukung saya dan salam satu profesi. Jaya. Terima kasih teman-teman. Salam satu profesi. Jaya.